Selamat jalan bulan suci Ramadan. Selamat jalan bulan suci Ramadan. Semoga engkau kelak akan kembali lagi dengan membawa begitu banyak ampunan pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saudariku sekalian, saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita berada di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan bulan ini membawa banyak kebaikan-kebaikan buat kita. Mudah-mudahan apa yang dibagi-bagikan pada hari-hari terakhir pada bulan suci Ramadan ini kita berhak untuk mendapatkannya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan seperti yang disabdakan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa 10 hari terakhirnya Allah Subhanahu wa taala akan membagikan kepada kita sekalian tiket-tiket pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan tiket-tiket bebas api neraka tersebut kita berhasil mendapatkannya pada 10 hari terakhir ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pada hari ini kita juga masih akan membahas di kajian Ramadan kita yang terakhir ya. Kita akan membahas doa dan zikir dari para nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan jejak-jejak mereka di dalam Al-Qur'an. Kita pada hari ini akan membahas mengenai doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yaitu yang terdapat pada surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Ayat 40 dan 41. Kita akan bahas mengenai doa dari Nabi Ibrahim ayat 40 dan 41, yaitu mengenai doanya beliau sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi Allah Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam surat ini. Dan seperti biasanya kita akan mengawalinya dengan kita membaca zikir Ramadan seperti biasanya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, Ramadan masih tersisa hanya dalam hitungan bahkan satu tangan kita, tak sampai hitungan satu tangan dari 5 jari kita ini, kecuali akan segera kita lepaskan bulan suci Ramadan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya yang tercinta. Ada banyak sekali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika sudah berlalu, hari ini 27 harinya telah berlalu, mereka sudah mendapatkan ampunan, mereka sudah mendapatkan rahmatnya Allah, mereka sudah mendapatkan tiket-tiket bebas dari api neraka, mereka bahkan sudah mendapatkan ampunan yang cukup, tak hanya untuk diri mereka sendiri tapi bahkan juga untuk kedua orang tua mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hal yang semacam itu untuk kita dan seluruh keluarga kita insyaallah. Ramadan ini jadi bulan Allah Subhanahu wa taala menerima kita semua. Jadi bulan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat dan hidayah serta anugerah karunia-Nya kepada kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita akan membahas mengenai doa yang indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saya kalau ingat Nabi Ibrahim atau saya baca kisah-kisah tentang Nabi Allah Ibrahim, ini sangat family man sekali ya. Nabi Ibrahim ini adalah seorang ayah yang sangat
indah luar biasa, dimana ketika beliau mendoakan untuk diri beliau, beliau tak lupa pula selalu mendoakan untuk keluarganya. Seperti yang akan kita bahas dalam ayat ini juga, gitu, bagaimana doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saya akan bacakan dari ayat yang atasnya. Katanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di atas ini ya, dari ayat 36, bahkan dari ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sekali lagi surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tatkala Nabi Ibrahim berkata, Rabbij'al hadzal balad amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu kota Mekah, di mana beliau meninggalkan keluarganya di tempat tersebut, yaitu di lembah Mekah ya, yang sekarang menjadi kota dengan tingkat kepadatan yang paling ekstrim, kota yang tak pernah mati, kota yang 24 jam didatangi oleh wisatawan terbanyak dari berbagai macam belahan dunia. Beliau mendoakan, doanya Nabi Allah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim berkata, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku beserta dengan anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Subhanallah, luar biasa banget. Beliau tak hanya mendoakan diri beliau untuk beriman, tapi juga beliau mendoakan anak cucunya agar menjadi orang-orang yang dijauhkan dari menyembah berhala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berhala ini tidak hanya berhala yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim di dalam doanya tersebut, itu bukan hanya sekedar berhala yang memang berupa patung untuk disembah oleh beliau ataupun oleh keluarganya. Beliau tak hanya meminta perlindungan itu tentu saja dengan kapasitas beliau sebagai seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika berdoa tak hanya meminta agar beliau dan keluarganya dijauhkan dari menyembah berhala, yaitu berhala berwujud patung seperti mana yang kita tahu, akan tapi yang beliau maksudkan tentu saja juga adalah berhala-berhala lain yang dijadikan sebagai sesembahan oleh umat manusia yang bukan hak, disembah tanpa kebenaran, disembah tanpa kelayakan. Sebab yang disembah dengan kelayakan tentu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang katanya baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin ijl wa ijl ummati ad-dinar wa dirham. Sesungguhnya setiap umat punya berhalanya masing-masing. Sesungguhnya setiap umat punya sesembahannya masing-masing. Sebagaimana umatnya Nabi Ibrahim, mereka banyak yang menyembah berhala berupa patung. Sebagaimana umatnya Nabi Musa, ada yang menyembah anak sapi sebagai sesembahannya, sebagai berhalanya. Nabi kemudian mengatakan wa ijl ummati ad-dinar wa dirham. Dan ternyata sesembahannya umatku itu bukan berupa patung, bukan berupa anak sapi, akan tetapi umatku menyembah uang. Umatku menyembah dinar dan dirham. Umatku menyembah rupiah, menyembah dolar, menyembah ringgit, menyembah yen, menyembah uang. Umatku menyembah emas, menyembah perak, menyembah berlian. Umatku menyembah rumah, umatku menyembah tanah, umatku menyembah mobil, umatku menyembah saldo rekening mereka. Kemanapun mengarah uang, maka mereka mengikutinya. Kemanapun uang mengajak mereka, mereka mengikutinya. Bahkan di antara mereka banyak yang sudah tidak lagi mengindahkan urusan halal dan haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Saya ingat ucapan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar, kamu kalau mau tahu nilai takwanya orang, jangan lihat seberapa banyak puasanya, jangan lihat seberapa banyak bacaan Qur'annya, jangan lihat seberapa fasih Al-Quran yang dia baca, tapi lihatlah bagaimana caranya terhadap uang haram.
Bagaimana caranya bermuamalah terhadap uang? Adakah dia mau berani-berani terhadap yang haram-haram? Maka ketahuanlah di situ nilai takwa seseorang. Adakah kamu sebagai seorang istri berani mengambil uang suamimu tanpa izinnya? Adakah kamu sebagai seorang anak berani mengambil uang orang tuamu tanpa seizinnya? Adakah kamu sebagai seorang saudara berani mengambil uang saudaramu, uang kakakmu, uang adikmu tanpa seizinnya, tanpa sepengetahuannya, tanpa keridhoannya? Yang semacam ini, saudariku sekalian, nilai ketakwaan kita teruji. Dan ini yang disebut oleh Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku dari menyembah berhala, dari mempertuhankan Tuhan lain selainmu ya Allah, dari mempertuhankan uang, mempertuhankan harta, mempertuhankan kepentingan, dari mempertuhankan ego, mempertuhankan hawa nafsunya sendiri. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang seperti doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dijauhkan dari mempertuhankan Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahulna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala tersebut, seperti yang tadi saya sampaikan, di zaman sekarang ini kita umatnya Nabi Muhammad, berhala kita kebanyakan adalah urusan harta, tahta, cinta, ya. Ini yang banyak jadi berhala nih di zaman sekarang ini. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Telah banyak menyesatkan manusia. Ya Allah, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikutiku, tidak mengikuti berhala, tidak mengikuti kepentingannya, tidak mengikuti ajakan-ajakan dari berhala-berhalanya, sembahan lain selain daripada Engkau ya Allah. Siapa yang mengikutiku di antara mereka, di antara umatku, fa innahu minni, dia termasuk di antaraku, dia adalah golonganku. Nah, ini Nabi Muhammad seolah berkata semacam ini juga kepada kita umatnya. Siapa yang mengikutiku, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ajaran yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepadaku, fa innahu minni, maka dia termasuk di antara kelompokku, dia adalah golonganku. Menyembah Allah, mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani, dan siapa yang tidak mengikutiku, melainkan mengikuti ajakan dari sesembahan-sesembahannya, hartanya, kemana hartanya menuju dia mengikutinya tanpa peduli dengan hukum halal haram, tanpa peduli dengan ajaran-ajarannya Nabi Muhammad, tanpa peduli kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam ajaran agama Islam. Bahkan ketika harta tersebut mengajaknya untuk menipu orang, dia pun menipu orang. Bahkan ketika harta tersebut mengajaknya untuk menggelapkan, dia pun menggelapkan. Ketika harta tersebut mengajaknya untuk merebut suami orang, dia pun melakukannya. Apapun aja yang diajak sama harta, dia mengikutinya. Halal haram dia tidak peduli, memerangi orang dia nggak peduli, mengambil haknya orang dia nggak peduli, terhadap apapun dari ajaran-ajaran agama Islam dia nggak peduli. Faman asani, siapa yang tidak mengikuti ajaranku ya Allah, maka itu dosa, maka terserah Engkau ya Allah. Fa innaka ghafurur rahim. Kalau Engkau mau mengampuni, Engkau maha mengampuni mereka ya Allah. Tapi kalaupun tidak, terserah kepadamu ya Allah. Innaka ghafurur rahim, Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang. Siapa yang mau mengikuti jalan hawa nafsunya, siapa yang mengikuti ajaran-ajaran sesembahannya, siapa yang mengikuti kepentingan-kepentingannya, maka itu terserah Engkau ya Allah. Dia bukan termasuk dari kelompokku,
dia bukan termasuk dari golonganku. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, seperti yang tadi telah saya sampaikan, ada di dalam surat Ibrahim ayat dari 35 saya bacakan tadi, 36, kemudian sekarang ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimas shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Katanya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, duhai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku telah menempatkan sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak memiliki pepohonan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia, yaitu di dekat Ka'bah. Ya Allah, aku telah menempatkan sebagian dari keluargaku, yaitu Ismail dan ibundanya Siti Hajar, seperti mana yang kita sudah tahu ceritanya ya, dalam kisah cerita yang panjang di mana Nabi Allah Ibrahim yang baru memiliki seorang istri, yaitu Hajar, yang telah melahirkan putranya, bahkan itu adalah merupakan putra pertama beliau, yaitu Nabi Allah Ismail. Allah Subhanahu wa taala meminta untuk Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Hajar dan putranya, yaitu Nabi Allah Ismail, dibawa menuju ke sebuah lembah seperti mana yang kita tahu, yaitu lembah Mekah. Di sana tanpa ada pepohonan pun terlihat di sana, hanya lembah yang bebukitan. Lembah itu adalah tempat yang berada di antara pegunungan-pegunungan, gitu ya. Lembah yang ada di antara gunung-gunung, gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menempatkan istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, Sayyidah Hajar, dan putra beliau yaitu Nabi Allah Ismail di tempat tersebut. Ini doanya Nabi Ibrahim pada saat tersebut. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan sesuai dengan perintahmu, min dzurriyyati, keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak memiliki pepohonan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang agung. Rabbana liyuqimus shalah. Yang diminta pertama kali oleh Nabi Allah Ibrahim ketika menempatkan keluarganya di sebuah tempat yang bahkan gak ada pepohonan, teman-teman. Apa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar mereka semua mendirikan sholatnya. Nabi Ibrahim gak minta, ya Allah, mereka kasih makan dong ya Rabb, ya Allah, mereka kasih rumah dong ya Allah, ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, ya Allah, cerdaskan akal mereka ya Allah, biar mereka bisa memanfaatkan kondisi mereka yang enggak ada pepohonan tersebut hingga nanti bisa jadi negeri yang makmur. Enggak gitu, teman-teman saudaraku sekalian. Apa yang diminta Nabi Allah Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, liyuqimus shalah, jadikan mereka semuanya menjadi hamba-hamba yang selalu mendirikan sholat. Subhanallah. Kenapa itu yang diminta? Sebab selagi sholat mereka tegakkan, Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dan hamba yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi sholat mereka tegakkan, artinya mereka tidak meninggalkan Allah. Dan selagi mereka tidak meninggalkan Allah, mereka tidak akan ditinggalkan Allah. Dan selama mereka tidak ditinggalkan Allah, maka Allah akan mencukupi kehidupan mereka. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Makanya saya kalau ibu-ibu yang pada mau
meninggalkan anaknya jauh. Ustazah, anak saya mau pergi ke luar negeri. Ustazah, anak saya mau sekolah di luar negeri. Ustazah, anak saya mau kerja di luar negeri. Ustazah, anak saya bersama dengan menantu saya dan cucu saya, Ustazah, sekarang tinggal jauh di luar negeri. Ustazah, mereka akan tinggal di sana, Ustazah, atau di luar kota atau jauh dari saya, Ustazah. Pesan apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Saya selalu menyampaikan, kamu kalau meninggalkan keluargamu, berpisah dari keluargamu jauh, apalagi anakmu, cucumu di negeri yang sangat jauh, minta mereka untuk mengerjakan dua hal. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholawat. Kenapa begitu? Karena dengan mereka tidak meninggalkan sholat, mereka tidak meninggalkan Allah. Dan selagi mereka tidak meninggalkan Allah, Allah tidak meninggalkan mereka. Dan orang yang tidak meninggalkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Dan yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ini yang selalu saya sampaikan. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Kemudian yang keduanya adalah jangan tinggal sholawat. Kenapa gitu? Karena orang yang tidak meninggalkan sholawat, artinya dia tidak meninggalkan Rasulullah. Dan siapa yang tidak meninggalkan Rasulullah, maka syafaat Nabi Muhammad akan senantiasa tertuju kepada mereka. Rahmat Allah, syafaat Rasulullah. Apalagi yang diperlukan? Tentu ini yang akan senantiasa menjadi pegangan bagi mereka, jadi pelipur kesedihanmu juga bagi para orang tua ketika kamu tahu bahwa anakmu selalu mengerjakan sholat, anakmu di rantau selalu membaca sholawat, tidak meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad sekurangnya. Bangun tidur 10 kali, mau tidur 10 kali, habis selesai sholat 10 kali, itu aja udah. Gak usah sholawat yang panjang-panjang, sholawat yang pendek aja, tapi hati mereka sambil tetap tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Coba minta itu kepada keluargamu yang sedang jauh. Dalam keadaan apapun, nak, jangan pernah tinggal sholat. Dalam keadaan apapun, nak, jangan pernah tinggal sholawat. Sholawat pendek aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad misalnya, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca sholawat tersebut 10 kali habis sholat, 10 kali sebelum tidur, 10 kali bangun tidur. Nggak nyampe 1 menit teman-teman suriku sekalian, nggak nyampe 5 menit baca sholawat kayak begitu, pendek banget kok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali pagi hari sebelum tidur, 10 kali bangun dari tidur, kemudian lagi setiap habis sholat, setelah zikir-zikir yang dibaca, baca juga sholawat tersebut 10 kali masing-masingnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man shalla alayya 10 marat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang baca salawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Maka itu yang harus selalu kita pesankan kepada keluarga kita, terutama untuk keluarga yang mata kita tidak bisa selalu menatap mereka, teman-teman sekalian. Penjagaan kita nggak bisa selalu membersamai mereka dalam 24 jam waktu mereka, apalagi ketika mereka sedang jauh dari pandangan mata kita. Maka kita berharap pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala senantiasa tertuju kepada mereka, dan kita juga berharap pandangan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandangan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertuju kepada mereka juga. Maka minta mereka untuk tidak meninggalkan dua hal tersebut, sebagaimana doanya Nabi Allah Ibrahim kepada keluarganya di surat Ibrahim yang tadi setelah saya bacakan dari ayat 35, 36 dan sekarang ayat 37-nya. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka semuanya mendirikan salatnya. Fajal afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan ini luar biasa sekali ya, Nabi Allah Ibrahim seperti yang tadi
saya sampaikan sangat family man sekali gitu, seorang laki-laki yang sangat memikirkan nasib keluarganya, seorang laki-laki yang sangat peduli kepada keadaan keluarganya. Beliau mengatakan faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, itu kan tempatnya nggak ada pepohonan, nggak ada pemandangan yang indah di kota Mekah tersebut. Ya Allah, nggak ada apa-apa di sana, hanya terdiri dari rumahmu yang ada di sana. Ya Allah, ya Allah, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia, hati orang-orang, ya Allah, tahwi ilaihim, cenderung, ingin, condong untuk datang ke sana, ya Allah. Dan subhanallah, tempat mana yang didatangi orang lebih banyak daripada kota Mekah? Tempat mana yang ingin didatangi orang lebih daripada kota yang dulu Nabi Ibrahim menempatkan keluarganya di sana? Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah afidatan minan nas, hati manusia, tahwi ilaihim, condong untuk datang kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah kepada mereka rizki minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Penuhi ya Allah kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan subhanallah, Nabi Ibrahim, teman-teman saya sekalian, kalau doa nggak minta caranya. Itu tempat benar-benar ghairi dizar'in, nggak ada satupun pepohonan. Nabi Ibrahim nggak minta, ya Allah kasih kepada mereka makanan pokok yang mencukupi. Oh nggak hanya makanan pokok yang diminta sama Nabi Ibrahim, buah-buahan. Orang kalau mikir gimana ceritanya tuh Nabi Ibrahim bisa ngasih buah-buahan di tempat yang bahkan nggak ada pepohonan. Pohon aja nggak ada, apalagi pohon yang berbuah. Itu kan mesti ada pohonnya dulu gitu, baru ada buahnya. Lah kalau pohonnya aja nggak ada, dari mana buahnya gitu? Tapi teman-teman saudara sekalian, pergilah ke Mekah dan lihatlah buah apa yang nggak ada di sana. Buah apa yang nggak ada di sana, teman-teman? Semua buah ada di sana. Dari mulai kurma, oke lah, memang kurma di tempatnya di sana. Dari mulai kismis, oke lah, kismis tempatnya di sana, karena memang buah kering kan, kurma sama kismis buah yang dikeringkan gitu kan. Emang wajar banget kalau ada di negara-negara yang semacam itu gitu. Kacang-kacangan ada semua di sana. Ya Allah, teman-teman saudara sekalian, datanglah ke Mekah, dari delima sampai mangga. Dari buah ceri sampai buah beri, dari semua buah deh kamu ada di sana. Subhanallah, dari berbagai macam negara tempatnya buah adanya di Mekah. Pergilah ke sana dan kamu akan takjub luar biasa. Buah nanas ada, buah-buahan yang ranum-ranum, delima ada, apel ada, anggur ada, stroberi ada, buah segala macam buah dari berbagai macam belahan dunia ada di sana. Doa Nabi Allah Ibrahim. Dari sini kita belajar bagaimana menitipkan keluarga kita kepada Allah. Bagaimana kita kalau berdoa nggak usah repot-repot mikirin cara. Maka doa aja, nggak usah repot mikirin caranya. Biarkan Allah mengijabah dengan caranya. Kamu kalau doa aja. Ya Allah, berangkatkan saya ke tanah suci. Nggak usah kamu mikirin cara. Boro-boro dah. Ini buat urusan bayar kos-kosan aja nih repot banget. Nggak usah mikirin cara. Doa aja. Biarkan caranya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengijabah. Caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu akan terheran-heran, terpesona dengan segala macam cara Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doanya.
Cukuplah kamu berdoa, biarkan dari Allah ijabahnya. Itu yang selalu disampaikan juga baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau berdoa, doa aja. Nabi Muhammad doa nih di bulan Ramadan kayak begini nih, pas tanggal 17-nya tuh di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nabi Muhammad berdoa saat beliau di malam tersebut berada di medan perang Badar, bersiap untuk besok akan melaksanakan peperangan bersama dengan kaum pasukan kafir Quraisy. Jumlah Nabi Muhammad 313, pasukan kafirnya 1000 orang. Dengan jumlah persenjataan yang lebih lengkap, dengan jumlah segala-gala yang lebih hebat merekanya, jumlah pasukan Islam 313 enggak pada ngerti perang. Jumlah peralatannya juga hanya sangat terbatas. Persenjataan mereka tidak lebih canggih dari persenjataan orang-orang Mekah. Teman-teman saudaraku sekalian, tapi Nabi doa. Nabi doa aja. Ya Allah, menangkan pasukan Islam. Bahkan seperti yang diriwayatkan, doanya Nabi ini sampai disebut dengan doa yang menggetarkan arsy. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha hidup, Engkaulah zat yang maha kuat. Ya Allah, Engkaulah doa, Engkaulah zat yang maha hidup, Engkaulah zat yang maha kuat. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi kemudian berdoa, ya Allah, jika Engkau kalahkan pasukan Islam besok hari, ya Allah, jangan salahkan siapa-siapa jika Engkau tidak lagi disembah di atas muka bumi. Tentu itu bukan doa yang kedengarannya kalau dari kacamata kita kayak yang mengancam Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah merayu Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguh-sungguhan rayuan, teman-teman saudaraku sekalian, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku akan menangkan pasukanmu. Aku akan turunkan 3.000 pasukan Islam. Oh, kurang 5.000 pasukan Islam. Oh, hingga terjadilah perang Badar dan umat Islam memenangkan pertarungan tersebut. 313 pasukan Islam akan tetapi mampu mengalahkan 1.000 pasukan kafir Quraisy pada masa tersebut. Luar biasa, teman-teman saya sekalian. Jadi kalau misalnya kamu berdoa, doa aja, nggak usah repot-repot mikirin cara. Dan jangan sampai ketika doamu nggak diijabah gitu ya, atau lambat kamu liatin ijabahnya, kamu kemudian jadi menurunkan standar doa. Yang asalnya minta, ya Allah, doa minta jodoh yang soleh, kemudian berapa tahun kok kayaknya nggak diijabah-ijabah ya. Ya Allah, nggak soleh nggak apa-apa deh, nanti kami bisa sama-sama belajar soleh. Jangan gitu. Doanya jangan turun standarnya, teman-teman. Tetaplah berdoa dengan doa yang indah, dengan doa yang bagus. Jangan sampai engkau turunkan standar doamu gitu. Ya Allah, kasih saya rezeki ya Allah yang mudah, yang halal, yang berkah. Ketika kamu ngerasa kayaknya ini kok doa saya agak ini susah banget nih hidupnya, kemudian kamu turunkan standar doamu, ya Allah kasih saya rezeki ya Allah, nggak terlalu halal nggak apa-apa deh ya Allah, nanti biarin saya banyakin sedekahnya ya Allah, nggak terlalu berkah nggak apa-apa deh ya Allah. Jangan begitu gitu. Kamu kalau berdoa, doa dengan doa yang bagus-bagus gitu, biarkan Allah yang mengijabahnya. Doa minta rezeki yang halal, doa minta rezeki yang berkah, begitu kan. Jangan pernah kamu turunkan standarnya gitu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, apalagi kalau standarnya adalah standarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu turunkan standar kehidupan kamu sendiri, standar dari dunia sih nggak jadi soal ya, tapi kalau standarnya Allah Subhanahu wa taala yang kamu turunkan, nah itu jangan sampai terjadi. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa, Allahumma Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, kata Nabiullah Ibrahim. Ya Allah, jadikan mereka mendirikan salat. Itu yang utama yang dimintakan sama Nabiullah Ibrahim. Kemudian ya Allah, jadikanlah hati manusia cenderung
kepengen buat datang ke Mekah ya Allah. Dan subhanallah, doa Nabi Ibrahim mana yang gak diijabah. Bahkan menjadi kota yang paling nomor 1 didatengin umat manusia adalah kota Mekah. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, kasih mereka rezeki buah-buahan ya Allah. Gak ada satu pohon pun loh ini, tapi yang diminta sama Nabi Ibrahim buah-buahan. Nabi Ibrahim gak berpikir tentang caranya, yang penting minta buah-buahan ya Allah, minta buah-buahan. Dan lihat bagaimana Allah mengijabah. Bukan hanya untuk setahun 2 tahun, bahkan hingga sampai dengan saat ini teman-teman saudara sekalian, menjadi tempat yang terus hidup dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dan dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada orang ngerjain sholat dengan jumlah kapasitas sebanyak itu di Masjidil Haram bandingan tempat lain. Gak ada teman-teman. Yang disolati sama orang tempatnya lebih banyak daripada tempat yang dulu didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana coba tuh liatin. Subhanallah, memang ya kisahnya nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar membuat kita mengerti bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya kita doa-doa aja, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengijabah dengan caranya Allah, dengan perhitungannya Allah, dengan waktunya Allah. Gak usah ikut ngatur-ngatur kapan doanya harus diijabah. Gak usah juga ikut ngatur-ngatur bagaimana harus caranya gitu kan. Biarkan Allah Subhanahu wa taala mengijabah dengan caranya Allah, dalam waktunya Allah, dalam sesuai dengan hitung-hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala. Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Katanya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, Engkau yang tahu. Engkau tahu apapun yang kami sembunyikan, Engkau tahu apapun yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Allah, kami tahu ya Allah, enggak ada yang samar bagimu, tidak di langit, tidak di bumi. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan, menganugerahkan kepadaku ya Allah, alal kibari, meskipun sudah tua usiaku, di masa tuaku Engkau karuniakan padaku Ismail wa Ishaq, Ismail dan Ishaq, kedua putranya Nabi Allah Ibrahim. Saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim hanya diberi 2 anak, dua-duanya sama-sama putra, tapi subhanallah, dua-duanya nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa punya 2 orang anak dua-duanya sama-sama nabi selain Nabi Allah Ibrahim? Gak ada. Nabi Ibrahim nih anaknya dua-duanya sama-sama nabi. Kenapa begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan 2 putranya Nabi Ibrahim dan dua-duanya sama-sama nabi karena Nabi Ibrahim gak pernah berhenti berdoa. Nabi Ibrahim doa terus saja, dan Nabi Ibrahim imannya kepada Allah, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jadi memang dari mulai Nabi Ibrahim masih remaja, bahkan masih anak-anak, tuh Nabi Ibrahim doanya minta keturunan, teman-teman saya sekalian. Padahal punya istri, lama nggak punya anak, Nabi Ibrahim tetap aja doain keturunan, dan doain keturunannya biar soleh, doain cucu-cucunya dari mulai beliau bahkan belum menikah. Subhanallah, emang cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa itu luar biasa sekali. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ya Allah, terima kasih yang telah menganugerahkan kepadaku ya Allah, padahal sudah renta usiaku, Ismail dan Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Aku tahu ya Allah, sungguhnya Engkau wahai Tuhanku adalah zat yang maha mendengar doa-doa hambamu. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini nih, doa yang ini yang harus terus-terusan kita ulang-ulangi untuk diri kita dan untuk anak keturunan kita serta untuk orang-orang yang kita sayangi, teman-teman.
Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Dua doa ini nih yang harus juga jadi doa-doa kita ketika kita melangitkan doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Allah, jangan jauh-jauhkan saya dari sholat. Terus bisa memberdirikan sholat ya Allah. Nabi Ibrahim gak doa, ya Allah jadikan saya orang yang selalu mendawamkan sholat, orang yang selalu konsisten sholat. Atau bahkan Nabi Ibrahim gak doa, ya Allah jadikanlah saya orang yang selalu mengerjakan sholat. Gak gitu. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah saya orang yang selalu memberdirikan sholat. Teman-teman saudara sekalian, apa itu memberdirikan sholat? Melaksanakan sholat sesuai dengan haknya. Melaksanakan sholat ada isalah ala hukukiha, yaitu melaksanakan sholat sesuai dengan hak-haknya sholat. Teman-teman saudara sekalian, haknya sholat waktunya, haknya sholat rukunnya, haknya sholat syaratnya, haknya sholat khusyuknya, haknya sholat. Dan ketika sholat tersebut itu dilaksanakan sesuai dengan hak-haknya, diberdirikan sesuai dengan yang semestinya, maka sholat akan menjadikan orang tersebut pribadi sholat. Al-musolli, orang yang memberdirikan sholat akan menjadi pribadi yang bahkan di luar sholat pun ia adalah ahli sholat. Ia adalah orang yang bisa sholat, menghadapkan dirinya kepada Allah bahkan di luar sholatnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya suka pandangi wajahnya para wali-walinya Allah. Bahkan lewat foto-foto mereka, saya suka lama liatin mukanya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Saya liatin wajahnya Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Saya pandangin wajahnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Saya pandangi wajahnya Habib Abdullah bin Syihabuddin. Ketika saya memandangi wajah-wajah mereka, saya perhatikan, Allah, Rabbij'alni muqimas shalah, Rabbij'alni muqimas shalah, ya Rabb, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan anak keturunan saya juga ya Allah, jadikan mereka ahli-ahli salat, jadikan mereka orang yang bisa memberdirikan salat mereka ya Allah. Jadikan mereka orang yang ahli salat, serasa berada di hadapan-Mu, bahkan ketika mereka di luar salat mereka ya Allah. Doa yang sangat indah sekali dimintakan oleh Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya. Tak heran jika anak keturunannya Nabi Ibrahim adalah para nabi-nabinya Allah SWT, sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi-nabinya Allah SWT, sebab semua nabi-nabinya Allah di bawahnya Nabi Ibrahim adalah anak keturunannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, semua nabi-nabinya Allah itu yang sesudahnya Nabi Ibrahim adalah merupakan anak-anak keturunannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu sebabnya Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Abul Anbiya, karena memang doanya Nabi Ibrahim yang selalu mendoakan anak keturunannya, sehingga anak keturunannya banyak di antara mereka yang menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Masya Allah. Yuk kita juga jadi orang tua yang selalu mendoakan anak-anak kita. Jadi kalau doain anak tuh jangan cuma urusan-urusan dunia teman-teman, jangan cuma sekedar urusan rezeki mereka, jangan cuma sekedar urusan pendidikan mereka, jodoh mereka, jangan cuma sekedar urusan biar mereka cepat diwisuda, biar cuma sekedar urusan mereka biar cepat lulus sekolah atau hasil rapotnya bagus gitu, atau sekedar urusan kesehatan mereka. Itu penting, tentu itu penting, tapi jangan cuma sekedar itu gitu, karena ada yang jauh lebih penting tentang urusan mereka dengan Allah, tentang hubungan mereka dengan Allah, tentang rasa hati mereka, apakah mereka memiliki sambungan dengan Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala al-azamatu. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Nabi Ibrahim ketika sudah berdoa, yang diminta sama nama Nabi Ibrahim sesudah doa-doa panjang beliau adalah, ya Allah, dengarkanlah doaku, terimalah doaku ya Allah. Sebab seindah apapun doa, tak ada maknanya jika tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seindah apapun doa, seindah apapun kalimat-kalimat permintaan kita, tak ada maknanya jika Allah Subhanahu wa taala tak berkenan untuk menerima doa-doa kita. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, kata Nabi Ibrahim, wali walidayya, dan ampuni pula lah kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan juga untuk semua orang yang beriman ya Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari di mana perhitungan telah diberdirikan, pada hari di mana Engkau sudah mengatakan, inilah waktunya aku memperhitungkan kalian. Ya Allah, pada saat itu ampunilah aku ya Allah hingga tidak sampai Engkau perhitungkan. Yauma yaqumul hisab. Kapan nih yauma yaqumul hisab? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, yauma yaqumul hisab, hisabul akbar, nanti di hari akhirat. Ketika datang masanya perhitungan di mana semua amal perbuatan kita di atas muka bumi ini akan diperhitungkan. Itu yaumal hisabul akbarnya ya, itu yang paling besarnya. Tapi sebelum itu, dari mulai kita berada di dalam alam kubur sudah akan diperhitungkan, bukan? Amal perbuatan kita akan dipertanyakan oleh Allah SWT, akan dihisab oleh Allah SWT, untuk kemudian yang baik-baik akan diletakkan di iliyin, innal abrar lafi iliyin wa innal fujar lafi sijjin, dan yang buruk-buruk akan diletakkan oleh Allah SWT di dalam sijjin. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan sebelum itu masih kita di atas muka bumi ini, saya jadi ingat ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah karramallahu wajhah, kadatid dunya takunu darul jaza qabla al-akhirah. Dunia ini nyaris-nyaris sudah merupakan tempat pembalasan sebelum akhirat. Nyaris-nyaris dunia ini sudah merupakan tempat perhitungan sebelum akhirat. Kayaknya nih kama tadin tudan, seperti mana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas dari di dunia sebelum di akhirat. Maka hari perhitungan, kayaknya nih dari di dunia nih kita udah diperhitungkan sama Allah SWT. Kita berbuat baik dibalas kebaikan, kita berbuat buruk kita dibalas dengan keburukan. In ahsantum li anfusikum, kata Allah, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka itu untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu berbuat keburukan, itu juga untuk diri kamu sendiri. Maka dunia ini udah nyaris jadi tempat perbuatan, nyaris tempat perhitungan amal sebelum hari perhitungan yang sesungguhnya. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, ampuni kedua orang tuaku ya Allah, ampuni seluruh orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari perhitungan. Pada hari perhitungan. Dari sejak sekarang, saat di dunia, pada hari perhitungan, ketika kita masuk ke dalam alam kubur kita, pada hari perhitungan, pada hari kita diberdirikan di hadapan seluruh umat manusia, pada hari perhitungan di hari akhirat nanti. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni semua orang yang beriman ya Allah. Ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ampuni ya Allah, hingga mereka tidak sampai dihisab di hari akhirat nanti. Kami memintanya kepadamu ya Allah, bersama dengan waktu senja, ketika kami akan sebentar lagi membatalkan puasa kami karena sudah datang waktunya untuk kami berbuka puasa. Ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ini ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa
umat yang beriman ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi sayyidina Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa terus mengamalkan doanya Nabi Ibrahim dalam keseharian kita insyaallah, terutama doa yang terakhir ini ya. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Doa ini harus terus-terusan kita panjatkan dalam keseharian kita sehingga mudah-mudahan Allah mengijabahnya sebagaimana Allah telah mengijabah doanya Nabi Allah Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih saudara-saudariku sekalian atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga saya sampaikan terima kasih atas kesetiaanmu untuk mendengarkan kajian-kajian saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertakan kita dalam segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamakan kita dalam segala kebaikan-kebaikan dari sisinya insyaallah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat meraih semua yang Allah Subhanahu wa taala bagikan pada malam-malam mulia ini, pada hari-hari mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya tidak terhalang darinya. Sekali lagi minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.